Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Rizky Aulia akan menyampaikan sebuah video pembelajaran mengenai teks cerpen dan hikayat untuk memenuhi tugas magang 1 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Submateri yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama adalah pengertian hikayat, penggunaan kata arkais dalam teks hikayat, perbedaan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen, dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian hikayat. Kata hikayat diturunkan dari bahasa Arab haka yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Sastra hikayat adalah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol dan pada lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa. Prosa berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Prosa dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Materi selanjutnya atau materi kedua yang akan kita bahas pada video kali ini adalah penggunaan kata arkais dalam teks hikayat. Hikayat sebagai teks sastra lama menggunakan kata-kata arkais di dalamnya. Kata arkais adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam cerpen atau cerita pendek. Bahasa yang digunakan dalam cerpen merupakan bahasa yang lebih populer. Contoh kata-kata arkais yang digunakan pada teks hikayat adalah syahdan, sebermula, hubaya-hubaya, hatta, apatah, sahaja, dan berjaya. Materi yang ketiga adalah perbedaan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa hikayat maupun cerpen merupakan sebuah cerita naratif berupa fiksi. Namun tetap ada perbedaan di antara keduanya. Hal tersebut terjadi karena perbedaan kondisi sosial dan budaya yang terjadi pada saat cerita itu dibuat. Hikayat dibuat pada masa kerajaan tidak dapat lepas dari nuansa istana, baik pada tokohnya maupun setting ceritanya. Tokoh pada hikayat cenderung berlatar belakang keluarga kerajaan dan orang-orang di sekitarnya. Keluarga kerajaan dikenal dengan orang-orang yang sakti hingga sering diceritakan dapat melakukan hal-hal yang tidak wajar. Bahkan, para tokoh tidak hanya diambil dari kerajaan yang ada di bumi saja, namun juga diambil dari kerajaan kayangan. Perbedaan kasta pada setiap golongan masyarakat muncul sangat jelas pada cerita. Hal ini sangat berbeda dengan cerpen yang lebih variatif mengambil tokoh dalam cerita. Hal tersebut sangat berpengaruh pada konflik yang muncul dalam cerita. Konflik yang biasa muncul tidak lepas dari perselisihan antar kerajaan dan golongan. Penyelesaian konflik pun tidak jauh dari peperangan dan penggunaan kekuatan gaib yang berakhir bahagia. Pada cerpen, karena karakter dan latar belakang yang begitu beragam, mengakibatkan konflik dan cara penyelesaiannya pun juga beragam. Sebagai cerita yang lebih panjang dibandingkan cerpen, hikayat memiliki alur yang lebih kompleks. Hikayat memiliki alur berbingkai, pada sebuah ceritanya terdapat cerita yang lain. Pada hikayat, Bayan bijaksana, di samping menceritakan percakapan antara Bayan dan istri Zainab, terdapat pula cerita berikut. Antara cerita Bayan itu
ialah mengenai seorang bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya jangan berkawan dengan anak terpelai yang tinggal berhampiran. Ibu bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seekor anak saudagar. Alur yang digunakan pada hikayat adalah alur maju, berbeda dengan cerpen yang lebih variatif. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Hikayat yang merupakan bagian dari cerita rakyat tentu tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan yang diangkat dalam cerita, hikayat menyajikan tak hanya hiburan, tetapi juga nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Nilai-nilai tersebut dapat kita lihat dari pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap-sikap tokoh dalam cerita, baik yang dideskripsikan dalam cerita maupun yang dinarasikan dalam ucapan-ucapan tokoh. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra termasuk ucapan-ucapan tokoh, yaitu yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya memuat konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebuah masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Yang kedua adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Yang ketiga adalah nilai religius. Nilai religius merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Yang keempat adalah nilai moral. Nilai moral merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Yang kelima adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan erat dengan hubungan individu dengan individu lainnya dalam satu kelompok. Seperti yang telah kalian ketahui, sebagai teks yang menggambarkan sebuah alur cerita, hikayat dan cerpen tidak dapat lepas dari penggunaan konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat, maupun setelahnya. Perbedaan konjungsi yang digunakan antara hikayat dan cerpen terdapat pada bahasa yang digunakan. Hikayat menggunakan konjungsi urutan waktu berupa kata-kata arkais yang telah kita sebutkan tadi, sedangkan cerpen banyak menggunakan kata-kata populer yang digunakan pada saat ini. Baik teks cerpen maupun teks hikayat merupakan sebuah cerita fiksi. Karena merupakan sebuah cerita fiksi inilah majas digunakan untuk menambahkan keindahan cara menyampaikan cerita. Beberapa majas seringkali digunakan baik dalam hikayat maupun cerpen, seperti berikut. Yang pertama adalah majas antonomasia. Antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contohnya, Hatta beberapa lamanya maka istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan lamanya. Yang kedua, tak tahu mengapa saat itu aku mengucapkan terima kasih pada perempuan tua itu. Yang kedua adalah majas personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Contohnya, samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku, atau angin menyambar wajahku. Yang ketiga adalah majas metafora. Metafora merupakan majas yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain atau yang bukan sebenarnya, mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Contoh, seperti biasa, setibaku di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat. Yang keempat adalah majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya, menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana,
bak dan bagaikan. Contoh, kamu tidur seperti kerbau, canda ibu. Yang kelima adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contoh, Seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja." Atau contoh lain, "Aku tak dapat berbicara, tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer." Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai teks cerita pendek dan hikayat. Anda kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.